Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita kembali bertemu untuk membahas mengenai hukum perjanjian. Kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian leasing. Kenapa saya membahas mengenai perjanjian leasing? Leasing tentu tidak asing lagi bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak sekali orang selalu mengatakan leasing. Banyak orang yang mempraktekkan juga. Dan banyak sekali permasalahan-permasalahan mengenai leasing ini. Lalu apa sebenarnya leasing ini? Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kalau kita melihat definisi leasing tersebut, maka ada beberapa unsur di dalam leasing ini. Yang pertama adalah adanya lessor. Siapa lessor? Lessor adalah pihak yang menyediakan barang-barang modal untuk keperluan, untuk kepentingan lessee. Kemudian yang kedua, ada lessee. Siapa lessee? Lessee adalah pihak yang mendapatkan pembiayaan dari lessor dengan cara leasing tadi. Kemudian yang ketiga, adanya objek leasing. Nah, objek leasing itu apa? Objek leasing di sini adalah barang-barang modal. Kemudian yang keempat, pembayaran uang sewa, yaitu secara berkala, baik dalam setiap bulan atau mungkin setiap kuartal atau mungkin setengah tahun sekali. Kemudian yang kelima adalah adanya nilai sisa atau residual value yang ditentukan sebelum masa perjanjian atau sebelum perjanjian dimulai. Kemudian yang keenam adanya hak opsi. Hak opsi ini adalah hak dari lessee pada masa akhir perjanjian. Apakah dia memilih untuk membeli barang leasing, barang objek leasing, atau mengembalikan kepada lessor, atau mungkin mengadakan atau melanjutkan perjanjian leasing kembali. Kemudian yang ketujuh adalah adanya lease term, yaitu periode perjanjian leasing. Nah, itu unsur-unsur yang terdapat di dalam leasing. Nah, kemudian klasifikasi leasing. Kalau kita melihat definisi leasing tadi, maka klasifikasi leasing pada pokoknya itu dibedakan jadi dua. Ada leasing dengan hak opsi dan ada leasing yang tanpa hak opsi. Leasing dengan hak opsi atau finance lease, risiko ekonomis terhadap benda objek leasing ini ada pada pihak lessee. Sedangkan operating lease atau leasing tanpa hak opsi ini seperti perjanjian sewa menyewa biasa. Nah, di sini risiko ekonomis ada pada lessor. Kemudian subjek dalam perjanjian leasing. Siapa yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian leasing atau subjek leasing ini? Yang pertama adalah lessor. Lessor itu siapa? Lessor adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan usaha leasing. Ini lessor. Nah, di dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29 POJK 505 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, di situ disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang modal, untuk pengadaan barang dan atau jasa, untuk pengadaan barang dan atau jasa di sini. Nah, subjek dalam perjanjian leasing yang kedua itu adalah lessee. Jadi ada lessor tadi, yaitu perusahaan pembiayaan. Nah, salah satu bidang usaha lessor adalah leasing tadi. Kemudian yang kedua adalah lessee di sini. Lessee atau penyewa guna usaha adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor. Jadi di sini lessee adalah pihak yang menerima pembiayaan berupa barang modal dari lessor dalam perjanjian leasing tadi. Nah, dalam hal ini seharusnya lessee adalah pelaku usaha karena ini
leasing itu untuk penyediaan barang modal. Jadi seharusnya di sini lessee, pihak yang menggunakan sebagai penyewa guna usaha ini adalah seharusnya pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha. Namun di sini tidak ditentukan apakah badan hukum atau tidak. Yang jelas seharusnya adalah pelaku usaha. Bisa perorangan, bisa juga badan usaha. Nah, kemudian objek leasing. Objek leasing seperti yang sudah saya singgung tadi adalah barang modal di sini. Barang itu apa? Barang itu merupakan bagian dari kebendaan. Kalau kita lihat pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ dikatakan bahwa kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak eiendom atau hak milik. Nah, barang di sini menunjukkan benda berwujud atau bertubuh, sedangkan hak menunjukkan benda tidak bertubuh atau tidak berwujud. Jadi objek leasing adalah benda bertubuh atau di sini adalah barang, dan barang ini adalah barang modal. Nah, modal itu apa? Modal adalah semua yang digunakan untuk menjalankan usaha, baik barang maupun uang. Nah, di sini modal adalah semua yang digunakan untuk melakukan usaha oleh pelaku usaha. Nah, ini bisa berupa barang, bisa juga berupa uang. Nah, barang modal itu apa? Barang modal adalah barang-barang yang digunakan untuk keperluan menjalankan usaha. Lalu usaha itu apa? Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Nah, inilah usaha. Nah, jadi prinsipnya barang modal ini adalah barang-barang yang digunakan untuk keperluan usaha oleh pelaku usaha. Jadi untuk memperoleh keuntungan. Jadi di sini seharusnya lessee adalah pelaku usaha, karena di sini memperoleh barang-barang modal. Itu barang yang digunakan untuk keperluan usaha. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perjanjian leasing. Perjanjian leasing ini tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi belum ada pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka perjanjian leasing ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama atau perjanjian innominal. Dan di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perjanjian leasing ini. Namun kenapa bisa berkembang di Indonesia? Kenapa bisa dipraktekkan di Indonesia? Dasarnya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak di sini menunjukkan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apapun. Nah, disinilah yang menjadi dasar bagi berlakunya leasing, perjanjian leasing di Indonesia. Nah, terhadap perjanjian leasing ini berlaku ketentuan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dasarnya adalah pasal 13-19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab-bab lain. Jadi di sini menunjukkan bahwa baik perjanjian yang diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau perjanjian bernama atau nominat kontraktor, dan perjanjian yang tidak bernama yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau innominat kontraktor, ini semuanya tunduk pada peraturan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi ketentuan-ketentuan umum, prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya itu berlaku bagi perjanjian leasing ini. Prinsip-prinsip yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga di dalam perjanjian leasing ini. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai perjanjian leasing. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe apabila belum subscribe. Dan jangan lupa like, komen, dan share supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.